Nama saya Sarhut Meda Sinaga dari kelas 11 MIA 2. Penugasan terkait tugas biologi yang pertama adalah perbedaan letak dan fungsi antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak atau cerebral yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Fungsi dari sistem saraf pusat adalah untuk mengendalikan pengaturan dan pengolahan rangsangan yang dimulai dari pikiran, gerakan, denyut jantung, pernapasan, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, dan mengkoordinasikan seluruh sel saraf agar melakukan berbagai tindakan. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini meliputi jaringan saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi meliputi sistem saraf kranial yang berasal dari otak dan sistem saraf spinal yang berasal dari medula spinalis. Fungsi dari sistem saraf tepi adalah untuk meneruskan rangsangan sistem saraf pusat ke berbagai organ dalam tubuh kita. Saraf ini akan menyebar ke area terluar tubuh kita, sehingga akan melakukan pengiriman dan penerimaan rangsangan dari otak dan ke otak. Soal yang kedua terkait penugasan biologi adalah cerebrum atau otak besar terbagi menjadi 4 lobus. Lobus yang pertama itu adalah lobus frontal. Letaknya di sini, di depan. Lobus frontal ini terdapat di bagian depan otak besar. Fungsinya itu untuk mengatur segala kegiatan gerak secara sadar, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, contohnya itu untuk memecahkan suatu masalah, dan emosi. Lobus yang kedua yaitu lobus parietal. Letaknya tepat di belakang lobus frontal. Di belakang lobus frontal yang fungsinya itu sebagai pusat saraf sensori atau penerimaan rangsangan. Contohnya itu sebagai rangsangannya itu suhu, rasa, dan tekanan. Lobus yang ketiga yaitu lobus temporal. Letaknya di sini, tepatnya itu di kedua sisi otak besar, yang fungsinya itu sebagai pusat pendengaran dan fungsi bahasa. Lobus yang keempat itu adalah lobus occipital, tepatnya di belakang otak besar. Letaknya di sini, yang fungsinya itu sebagai pusat penglihatan. Terkait dengan penugasan biologi yang nomor 3 adalah jelaskan secara singkat mengenai diencephalon. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah, tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Bagian-bagian dari diencephalon ini ada 3. Yang pertama itu adalah talamus. Talamus berperan dalam menerima dan meneruskan rangsangan ke korteks otak besar dan berperan juga dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Yang kedua yaitu hipotalamus. Hipotalamus memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama terkait dengan hipotalamus adalah mengendalikan sistem saraf otonom seperti denyut jantung dan tekanan darah. Yang kedua itu sebagai pusat pengaturan emosi seperti kegembiraan, kesenangan, dan marah. Yang ketiga yaitu mempengaruhi keseluruhan sistem endokrin atau hormon. Soal yang keempat mengenai penugasan biologi yaitu mengenai otak belakang dan terdapat 3 istilah. Yang pertama, pons varoli atau jembatan varal berfungsi untuk mengatur frekuensi dan kecepatan pernapasan. Yang kedua itu cerebellum atau otak kecil yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan mengatur koordinasi gerak sadar
yang berkaitan dengan keterampilan seperti main piano, berlari, dan mengetik. Yang ketiga itu adalah medula oblongata yang fungsinya untuk pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, menelan, dan koordinasi gerak refleks seperti batuk, bersin, dan berkedip. Soal nomor 5 terkait dengan penugasan biologi adalah mengenai bagian-bagian sistem saraf tepi. Bagian-bagian sistem saraf tepi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah saraf kranial yang berasal dari otak dan terdiri dari 12 pasang saraf atau disebut dengan cranial nerve. Dan yang kedua yaitu saraf spinal yang berasal dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis, terdiri dari 31 pasang saraf yang sarafnya itu diberi nama ruas-ruas tulang belakang. Saraf spinal ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf simpatis yang berasal dari segmen toraks dan lumbar medula spinalis. Yang kedua yaitu sistem saraf parasimpatik yang berasal dari area kranial dan sakrum. Soal yang ke-6 terkait dengan penugasan biologi adalah mengenai efektor dan afektor. Afektor itu membawa rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat, dan efektor itu membawa instruksi dari sistem saraf pusat ke organ efektor seperti otot dan kelenjar yang menghasilkan atau melaksanakan suatu perintah agar dihasilkan efek yang sesuai. Soal yang ke-7 terkait dengan penugasan biologi, yaitu perbedaan dari saraf kranial dan saraf spinal. Saraf yang berhubungan dengan otak disebut dengan saraf kranial, dan saraf yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang disebut sebagai saraf spinal. Perbedaan yang kedua itu mengenai fungsi. Fungsi saraf kranial itu berhubungan dengan otak dan leher, kecuali pada saraf vagus. Dan fungsi pada saraf spinal yaitu berfungsi pada semua organ tubuh di bawah leher. Perbedaan yang ketiga itu jumlah saraf. Pada mamalia biasanya terdapat 12 saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Soal yang ke-8 terkait dengan penugasan biologi adalah perbedaan dari sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Perbedaan yang pertama itu adalah mengenai asal serat saraf. Pada sistem saraf simpatis berasal dari bagian toraks dan lumbar medula spinalis, dan pada sistem saraf parasimpatis berasal dari area kranium dan sakrum. Yang kedua yaitu mengenai ukuran serat praganglion. Pada sistem saraf simpatis yaitu pendek, dan pada parasimpatis yaitu panjang. Dan perbedaan yang ketiga itu mengenai ukuran serat pada pasca ganglion. Pada simpatis dia itu panjang, dan pada parasimpatis dia itu pendek. Perbedaan yang keempat itu pada jenis neurotransmitter. Pada simpatis dia itu asetilkolin dan noradrenalin, dan pada parasimpatis dia itu hanya asetilkolin. Perbedaan yang kelima yaitu mengenai efek. Kalau simpatis dia itu untuk
aktivitas yang berat, dan pada parasimpatis dia itu pada keadaan tenang. Soal yang ke-9 terkait dengan penugasan biologi adalah gangguan atau kelainan pada sistem saraf. Yang pertama yaitu Alzheimer. Alzheimer adalah sindrom kematian sel-sel pada otak sehingga mengakibatkan otak mengecil dan mengakibatkan daya ingat berkurang. Biasanya Alzheimer ini terjadi pada orang-orang di atas umur 65 tahun atau orang-orang yang lansia. Yang kedua yaitu Parkinson. Parkinson ini adalah kelainan pada sistem saraf karena kekurangan neurotransmitter dopamin dalam dasar ganglion. Biasanya Parkinson ini mengakibatkan penderitanya ini mengalami tangan gemetaran saat sedang beristirahat. Yang ketiga yaitu neuritis. Neuritis ini merupakan peradangan pada sistem saraf tepi karena adanya peradangan, keracunan, dan tekanan. Atau neuritis ini bisa terjadi karena kekurangan vitamin B. Akibatnya penderita sering mengalami kesemutan. Soal yang ke-10 terkait dengan penugasan biologi adalah mengapa di setiap pertandingan tinju lawannya tidak boleh memukul kepala lawannya bagian belakang kepalanya. Karena di bagian belakang ini terdapat otak kecil yang jika terkena pukulan akan mengakibatkan kematian dan gangguan jiwa. Dan di dalam kepala ini juga terdapat banyak saraf yang berfungsi untuk melakukan berbagai tindakan atau menerima dan mengirim rangsangan ke otak atau ketentuan gerak refleks.